sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun, sehingga kami akan semakin hari boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu, berkati kami semua, agar kami bisa sama-sama menikmati firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih buat Bapak Pendeta Purnawa bersama Ibu dan Bapak David BPH yang kembali saya bisa membagikan berkat firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari. Dan firman Tuhan ini mungkin firman yang terakhir di tahun 2023 ya. Besok memasuki tahun baru, tema yang baru. Tapi saya tanya Pak Thomas masih buku yang lama AR, yang baru sudah digodok lagi. Puji Tuhan. Kalau tema materi buku House Family kita saat ini adalah, boleh lihat PPT-nya ya, bersama menyembah dalam ibadah setiap minggu. Every week. Bersama menyembah dalam ibadah setiap minggu. Iya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama menyembah dalam ibadah setiap minggu. Imamat 23 ayat 3 kita baca bersama. 2, 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Itulah sobat bagi Tuhan. Amin. Hari Sabat. Kalau hari Sabat bagi kita Protestan, Presbyterian dan Pentakosta, Injili hari Minggu ya. Tapi di sebagian lain agama seperti Advent, Sabat itu adalah Sabtu. Tidak masalah. Yang penting hari Sabat itu hari perhentian, di mana kita berhenti dari jendela kita. Untuk apa? Untuk mengistirahatkan tubuh, jasmani dan pikiran kita. Ingat waktu Allah menciptakan langit dan penciptaan di bumi ini, 6 hari Allah menciptakan. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, jadilah daratan, jadilah, sampai pada hari ke-6. Dan hari ke-7, hari ke-6 adalah hari di mana manusia diciptakan untuk mengelola dan merawat bumi dan isinya. Dan hari ke-7 Allah beristirahat. Dan hari yang ke-7 umat, yaitu manusia yang diciptakan, itu adalah manusia yang hidup, bergerak, yang bisa menyembah Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Jadi adalah hari istirahat. Kata bersama, hari istirahat loh sahabat loh. Istirahat apa? Pekerjaan apa? Sebagai ibu rumah tangga, puji Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, apa ya? Cari nafkah buat istri dan anak. Iya. Hari istirahat, jangan dipakai buat lembur. Itu Tuhan sudah ciptakan. Kita ini manusia yang serba terbatas. Coba tengok kliknya, kamu manusia terbatas ya? Wah, sepi ya. Kita terbatas, pikiran kita, tenaga kita, perasaan kita, apalagi penuh baper ya, terbatas. Karena itu Tuhan tahu hari Sabat, hari peristirahatan. Next selanjutnya, tapi bukan sekedar peristirahatan, itu adalah hari kurus. Yesus tahu bahwa 2 kebutuhan terbesar dalam hari Sabat yang diberikan setiap minggu adalah, yang pertama, beristirahat. Katakan bersama, beristirahat. Ya. Yang kedua, beribadah bersama dengan orang percaya yang lain. Sama-sama, 2, 3. Beribadah bersama dengan orang percaya yang lainnya. Nah, kita semua. Yang maksudnya beribadah pada Tuhan sebagai tanda kita bersyukur pada Tuhan. Hari Sabat, hari istirahat, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabat kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Tanpa kita bekerja, hanya tinggal kita mengelola selanjutnya. Apa yang Tuhan berikan? Talenta, karunia, pekerjaan, prestasi dan lain. Kita harus kelola supaya itu tetap bersama kita. Tapi yang terpenting, hari Sabat berarti Bapak Ibu harus beribadah. Tujuannya apa? Untuk mengakui bahwa Tuhan itu sungguh baik pada kita. Amin. Coba tengok loh, Tuhan baik loh. Tengok kiri kanannya. Kamu baik gak? Tuhan baik. Amin. Lalu itu adalah bagian rencana Allah dalam irama kehidupan. Wow, ada balance. Saat orang bekerja, yang mencari nafkah kehidupan,
melayani rumah tangga dengan sebaik mungkin, dan juga saatnya juga beristirahat. Karena kita bukan robot, bukan mesin. Robot dan mesin aja harus istirahat. Mobil harus dipakai, harus istirahat. Sekarang musim libur harus dipakai, nggak dipakai, istirahat juga. Apalagi manusia yang mudah terkena virus dan lain-lain. Harus ada manusia yang kuat, harus istirahat. Dan yang kedua, di dalam istirahat itu kita pergi ke gereja sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa sih manfaatnya? Yang pertama, kita tahu hari Sabat kita beristirahat untuk memberikan kesegaran bagi jasmani, bagi tubuh kita, bagi pikiran kita. Lalu yang kedua, hari Sabat itu fungsinya apa? Beribadah pada Tuhan. Sekarang tujuannya apa? Mari kita next selanjutnya. Tujuannya tadi beristirahat, lalu beribadah. Tujuan orang percaya beribadah bersama-sama pada Tuhan adalah satu, kita menghadiri ibadah untuk bertemu Tuhan dan bersyukur kepadanya yang telah mengampuni dosa kita di masa lalu. Amin. Kita menghadiri ibadah untuk bertemu Tuhan dan bersyukur kepadanya, serta yang telah mengampuni dosa kita masa lalu. Keluaran 12 ayat 25-27 berkata, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Amin. Ini tulah ke-10 ya waktu di Mesir ya. Karena bebarnya Firaun, udah dikasih tunjukkan spektakuler kuasa Tuhan, malah bertanding dengan dukun-dukun dia ya, kalah semua dukunnya dengan kesaktian Tuhan. Sampai yang ke-10, bahwa setiap orang sulung yang ada di Mesir akan mati kecuali kalau ada tanda darah domba di rumahnya. Anak sulung pasti akan hidup. Ya, semua diperintahkannya pada orang Israel. Tuhan tidak berfirman kepada orang Mesir, pada orang Israel. Dan ini menunjukkan ketika besoknya banyak tangis duka yang merajalela. Setiap anak pertama, anak sulung, setiap keluarga meninggal. Hanya anak-anak bangsa Israel yang masih dijajah, yang masih ada di Mesir, yang selamat karena mengikuti perintah Tuhan. Itulah korban Tuhan, menyelamatkan orang bangsa Israel, umat pilihannya. Makanya kita dalam hari Sabat kita beristirahat, tetapi juga kita harus bersyukur karena mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya pertolongan Tuhan yang baik, tetapi pengorbanan yang luar biasa sehingga kita diampuni dari segala dosa. Amin. Siapa yang bisa menyelamatkan diri kita dari dosa? Ada yang kebal terhadap dosa? Terhadap penyakit aja tidak ada yang kebal ya. Apalagi terhadap dosa. Tuhan tahu manusia tidak kebal terhadap dosa, karena manusia terbatas. Karena itu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi korban, supaya manusia tidak lagi jatuh dihukum karena dosa. Karena Tuhan sudah mengampuni, dosa sudah ditanggung, dan manusia itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Penggambaran Kristus di atas kayu salib. Karena itu pentingnya kita beribadah. Kita mengingat, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa-dosaku. Dengan kita datang beribadah, Bapak Ibu bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Ketika kita datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, kita tahu karena Tuhan sudah mengampuni kita dari dosa. Kalau Tuhan nggak mengampuni dosa, buat apa kita beribadah? Sama saja seperti orang lain. Kita tahu kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah karena Tuhan baik, Tuhan sudah mengampuni kita dari segala dosa. Sehingga setiap doa-doa kita, Tuhan mau jawab. Tuhan mau jawab karena kita sadar kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat karena pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita mau memuji Tuhan, sehingga kita mau baca kitab, sehingga kita mau beribadah sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Sehingga ada kuasa. Karena kita tahu dalam ibadah ada kuasa Tuhan. Amin. Baik dalam pujian, penyembahan, doa, dan firman yang diberitakan, ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan kita harus ikuti dan bersyukur kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya.
Masalahnya kita harus contoh seperti Raja Daud. Ketika dia berkata di Mazmur 124, gitu, ketika orang berkata, mari kita datang pada Tuhan. Wow, hatinya bergembira. Bayangin Bapak, Ibu, saudara sekalian. Yang membuat Daud bergembira hatinya. Bukan karena dia menjadi status seorang raja. Bukan. Atau dia punya harta kekayaan, istana yang besar. Punya rumah, punya mobil, punya jet ski. Bukan. Tapi yang membuat dia bahagia adalah kata orang, mari ke rumah Tuhan. Mari kita ibadah di satelit Immanuel. Enggak ada yang gembira. Amin. Oh, baru 5 orang. Amin. Yes, haleluya. Harusnya gitu Bapak. Daud berkata, hatiku bergembira karena ada orang yang mengajak aku beribadah di rumah Tuhan di saat GCA satelit Immanuel. Bapak Ibu keturunan Raja Daud. Sukacita, gembira. Bukan karena wow, jemaat satelit sudah diberkati Tuhan. Nggak ada amin. Amin juga. Tapi yang terpenting bukan karena diberkati atau tidak saya datang ke rumah Tuhan. Karena saya bergembira. Saya mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena itu saya mengaku bahwa Yesus sudah mengampuni dosa saya. Saya mengakui karena Yesus sudah pelihara hidup saya sepanjang hari. Sepanjang minggu, sehingga hari Minggu mau atau tidak mau, suka atau tidak, suka atau tidak, saya harus ke gereja. Amin. Meskipun liburan dari Senin sampai Sabtu ya, tapi puji Tuhan, Bapak Ibu yang masih beribadah hari Minggu ini terakhir mau datang ke rumah Tuhan, itu excellent. Amin. Banyak orang berkata hari Minggu banyak kan Pak, ya hari Minggu sekali pasti ada hari Minggu, sekali lah melenceng, sekali ya. Oh, bagaimana Raja Daud? Tuhan kasih kita hanya peristirahat seminggu sekali. Terus suruh beribadah. Ibadahnya hanya 2 jam paling. Ada yang 6 jam ibadah di sini. Ikut ibadah 1, 2, 3, absen yang mana ya? Masih lagi absen. Wow, luar biasa. Padahal Tuhan kasih hanya 2 jam di sini. Puji Tuhan. Di hari Minggu. Kenapa? Biar kita tahu bahwa di dalam ibadah kita mengucap syukur. Dalam ibadah kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Raja itu bergembira loh, walaupun hanya 2 jam. Padahal Raja itu tidak 2 jam ibadah Bapak Ibu. Sehari berapa kali? Ada yang tahu? Ada hadiah. Minta pada kita. Dalam berkata Mazmur, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Amin. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Amin. Ini baru keturunan Daud. Sehari 7 kali loh. Lo tetangga kita sehari 5 kali loh ibadahnya loh. Daud 7 kali. Udah 7 kali sehari. Dan ketika orang berkata di hari Sabat, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow, gembiranya Raja Daud. Wow, gembiranya bukan karena dia punya istri banyak, bukan punya harta yang banyak, kedudukan sebagai raja. Tidak, dia bergembira hatinya karena ada orang mengajak, ayo hari Sabat kita ke rumah Tuhan. Melebihi sesuatu dari emas, intan, dan permata. Bapak Ibu punya emas di rumah masing-masing atau di badannya, jari, telinga. Tapi yang membuat Daud bergembira dan bersuka cita adalah ke rumah Tuhan. Haleluya. Yang amin. Keturunan Daud. Amin. Amin. Wah, cuma 10 orang. Amin. Amin. Semuanya Pak. Keturunan Raja Daud. Haleluya. Masalah gini, ketika kita beribadah, Pak, kok saya besoknya biasa saja sih, banyak pergumulan. Ketika saya berdoa banyak mukjizat. Nah, bedanya adalah ketika Bapak Ibu dan saya beribadah, ada responsif gak kita beribadah? Ketika pemimpin pujian, halo, mari kita puji Tuhan. Halo, kita bersuka cita, ada tangan diangkat, tetap dilupa. Wah, nggak ada respon. Padahal dalam ibadah ada kuasa Tuhan, tapi responnya itu seolah tidak ada kuasa. Mari kita next selanjutnya. Ini kata kita lihat di Google. Beberapa orang sikap orang dalam ibadah adalah penting. Iman harus disertai perbuatan untuk hidup. Yakobus 2 ayat 14-7, betul? Nah, masalahnya, saya catat.
Saya lihat ya, adminnya siapa saya lupa, bahwa ada orang, contoh orang Kristen yang datang beribadah di gereja tanpa disertai rasa hormat pada Tuhan. Wah, rasa hormat. Contohnya apa? Malas untuk memuji dan menyembah Tuhan ketika acara praise and worship. Lihat ada gambarnya ya, ada si main HP, ada yang tidur dalam roh. Ada apa yang tidur dalam roh begini ya? Sleeping in the spirit, Isa. Ada lagi, nggak tahu ini berdoa atau dia mikir utang. Kembali ya. Saya ambil contoh dari Google gambarnya. Lalu kedua, bersandar gurai dalam ibadah, tidak fokus. Haleluya. Kamu kemana ngapain? Kamu itu bajunya tuh wah. Kok malah bercanda satu dengan lain? Ketika praise and worship dinaikkan. Lalu melihat HP dan bermedia sosial, WhatsApp, Facebook, IG, Instagram, dan lain-lain ketika mendengar firman. Saya dulu ya. Wah, fokus semua Pak, nggak ada pegang HP. Haleluya. Keturunan Daud. Ini kata admin Google, bukan kata saya. Melakukan ibadah hanya karena rutinitas semata belaka seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga dengan keras Tuhan menegur mereka. Yesaya 29:13 berkata, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Betul apa enggak? Coba senggol ikannya. Betul kata Pak Yesaya, Nabi Yesaya maksudnya. Betul kata Yesaya. Betul? Jadi bukan karena rutinitas. Hari Minggu wajib, apalagi di absen. Di absen ya Pak? Di air hidup di absen. Kan juga kaget. Udah kayak ibadah JBF ya. Kalau JBF ada remote ya kalau di absen. Di air hidup di absen. Ibadah hari Minggu. Bukan di absen berapa orang. Namanya. Saya heran juga. Dia hafal loh. Padahal oma-oma Maria. 2 oma-oma yang menjaga. Dia hafal namanya. Oh ini di absen. Jadi cuma saya nggak upload aja. Di absen dalam bukunya dicatat. Siapa-siapa yang hadir orang tua khusus saya kan ada. Wow. Dan ternyata tidak sia-sia. Akhirnya kita sepakat bagi yang bagian BPH dapat dompet di hari Natal. Kan sudah bekerja termasuk ini. Dan puji Tuhan ada berkat dari komisi dapat sembako sebelum Natal. Dan yang terakhir yang rajin doa malam dan ini puji Tuhan Pak. Doa pagi nggak ada, doa malam ada. Kan di absen juga dapat hadiah, tapi bagi lansia. Jadi saya pikir, wah satelit ya puji Tuhan maaf Bapak Ibu, kami dipercayakan kembali juga selain JBL dan juga satelit air hidup. Wah ada 3 hadiah saya hitung, luar biasa. Ini karena mereka kesetiaan ibadah tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan tidak melihat pendeta atau BPH di satelit tidak menjanjikan apa-apa kalau Bapak Ibu rajin setia beribadah. Tapi Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan berkati, boleh apa? Dia gerakan kepada orang-orang yang berkelebihan untuk memberkati orang yang setia. Wow. Amin. Kesetiaan Bapak Ibu dihargai Tuhan. Tapi bukan hanya kesetiaan, ketika menikmati berkat Tuhan, yaitu beribadah serius, Tuhan juga berkati. Amin. Nggak boleh ada namanya sleeping in the spirit, tidur dalam roh. Wah di rumahnya nggak ada AC kan, tidur. Saatnya dengan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan sambil rohnya yang dengar, kupingnya dengar, matanya tertuju. Itu banyak. Nah di sini saya lihat semua matanya, wow tuju pada saya. Terima kasih keturunan Daud Bapak Ibu. Di sana mungkin dia mengan atau di akhir hidup saya tidak tahu. Saya tidak tahu mungkin kan, nggak boleh menuduh. Itu loh, supaya atau hanya rutinitas. Hari Minggu harus ke rumah Tuhan, hari Jumat harus doa malam, hari doa pagi. Kalau di Ambengan selain doa pagi ada doa siang juga Pak. Puji Tuhan. 2 kali, Selasa dan Jumat. Hari Jumat doa puasa, hari Selasa doa pastoral. Tapi sedikit masalah doa. Tapi yang Jumat banyak. Hari, karena kita ingat Raja Daud 7 kali dalam sehari. Karena dia tahu betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Itu berarti di sela-sela kesibukan Raja Daud berperang, memerintah, memanage ke ekonomi negara bangsa Israel,
ya melatih berperang, strategi berperang, memenangkan peperangan kalau ada musuh datang. Tetapi di sela-sela kesibukannya, dia mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena ada doa khusus kalau orang Yahudi ya, di rumahnya setiap pasti ada ruang-ruang doa dipersembahkan. Betapa pentingnya beribadah pada Tuhan. Amin. Selain kita melelahkan istirahat kita yang aduh sepanjang minggu cari uang susahnya, minta ampun. Mengeluarkannya gampang banget. Betul? Mengeluarkannya lihat baju, handphone, sepatu, celana, gampang mengeluarkannya. Mencarinya ini jam 8 jam kerja, kurang, tambah lagi malam lembur. Tapi Tuhan katakan cukup 6 hari engkau bekerja, 7 hari istirahat. Tubuhmu bukan mesin. Yang perlu diistirahat kesegaran, jiwa, tubuh dan roh. Dan juga yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan. Meskipun 2 jam, itu memberikan manfaatnya sepanjang tahun. Sepanjang minggu maksud saya. Kalau seminggu setiap harinya Senin ada doa puji Tuhan, pasti saya yakin ada doa pribadi ya. Doa permintaan. Tuhan, tolong saya, ada masalah dalam pekerjaan saya. Tuhan, terima kasih buat makanan. Itu mah 3 kali, pagi, siang, sore. 3 makan dan 3 kali doa, bukan itu. Tapi terima kasih Tuhan, saya mau bekerja. Terima kasih Tuhan di siang hari ini saya bisa bekerja dengan lancar. Terima kasih Tuhan saya sudah melakukan pekerjaan ini. Saya bisa berjumpa dengan keluarga saya, istri dan anak, dan berkumpul memuliakan Tuhan. Wow, itu dulu kan. Sekarang manfaatnya sih, ini ada survei mengatakan. Next, survei beribadah. Nah ini penelitian dari Amerika. Orang Amerika, orang Eropa semua suka survei-survei. Hanya Indonesia aja kurang ya. Survei calon presiden aja banyak yang nggak setuju. Apalagi survei ibadah nggak direspon. Tapi orang Amerika gini, surveinya, penelitian di Amerika selama 30 tahun untuk 30 orang yang tekun ibadah dan 30 orang yang jarang ibadah. Belum bayangin ya, 30 tahun 30 orang yang rajin ibadah dan jarang, bukan yang tidak pernah ibadah, jarang. Perbedaannya ya luar biasa. Tekanan darah, yaitu tensi ya, kalau alat medis bilang. Mereka yang tekun ibadah lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang ibadah. Betul Bapak Ibu? Oh enggak Pak, tensinya tetap naik terus di atas 140. Jarang ibadah tuh. 52 minggu setahun. Ada yang absen? Sampai hari ini? Oh, rajin Pak. 54 ya. Setahun 54 minggu. Ada yang absen? Ada yang ngaku? Gak apa-apa kalau absen 1-2. Yang kedua, mereka yang tekun ibadah kemungkinan untuk sakit jantung koroner. Nah perhatikan, 50% lebih kecil dibanding mereka yang jarang ibadah. Betul? Atau apa pernah yang pernah merasakan sakit jantung koroner? Sesak nafas? Oke, beda ya. Jantung. Orang ibadah kemungkinan lebih kecil 50% daripada yang rajin ibadah. Kalau yang jarang itu bisa 100%. Tapi kalau yang rajin ibadah 50. Khotbah yang sangat efektif merubah hidup mereka yang tekun ibadah sehingga mampu tidak merokok, tidak mabuk, tidak narkoba, tidak free sex. Kok pada ke saya? Oh Tuhan, jangan buka aib perkosa. Hal kayak gini udah gak tabu Bapak Ibu. Jangankan kita yang sudah dewasa, masih SMP masa sudah ada begini. Saya ngalamin. SMP merokok karena temen. Narkoba ada sih yang gele-gele kalau nggak salah dulu dikerjain. Tapi setelah tahu itu kebenaran kan sering beribadah akhirnya bisa melepaskan diri. Tapi memang pergaulan dunia lebih berat daripada ibadah cuma 2 jam. Tapi puji Tuhan itu dulu. Tapi ketika mulai rajin beribadah, kita ngaku lama-lama kita bisa melepaskan diri daripada tidak pernah beribadah. Atau kalau ibadah tapi nggak meyakini ada kuasa Tuhan. Kenapa tidak meyakini? Waktu ibadah aja sleeping in the spirit, tidur dalam roh, atau penang dari awal sampai akhir 2 jam. Oh kita 1,5 jam ya sini. Nggak ada respon, tidak ada olahraganya. Lalu doa yang sangat efektif menenangkan hormon-hormon stres
sehingga mereka terhindar dari stres dan depresi. Wow. Ini bukan kata saya, kata survei orang rohani yang disurvei. Orang yang rajin dan yang jarang. Bukan yang orang yang rajin gereja dan yang tidak gereja. Bukan, kalau tidak gereja gak usah ditanya lagi, gak usah disurvei. Itu segala macam bentuk dosa pasti ada. Wong yang jarang aja masih ada dosa-dosanya. Yang rajin aja masih ada yang terikat dengan dosa. Betul? Percaya atau tidak? Coba cek keluarga kita masing-masing. Anak-anak, oke lah kalau suami istri, kita sudah orang tua bisa menyadari. Anak-anak, Bapak Ibu, saya kaget. Ya maaf, TCC yang ada di gereja kita, remaja. Ketika ada psikologi ini datang mengajar dan ada konseling pribadi. Pertama mereka nggak terbuka, 2 kali 3 terbuka. Setelah terbuka, kaget, langsung segera dikasih wejangan untuk hal-hal duniawi untuk terlepas atau tidak, jangan terikat itu. Lalu istri saya Devi, bagian rohaninya apa harus dilakukan? Dan ternyata dari anak-anak remaja, Bapak Ibu, ada yang sakit hati terhadap orang tua, katanya, Pak, lebih baik saya di gereja daripada di rumah. Kenapa? Gereja surga, rumah neraka. Wih, bapaknya peminum, suka main tangan, istrinya suka main gampar, kata-kata kasar. Itu darah daging katanya, Pak. Jadi lebih suka rajin pokoknya. Maka saya terlihat, istri saya bilang, oh iya dia rajin ibadah umum, rajin 2 malam, rajin TCC. Bingung, luar biasa. Tapi kok wajahnya seperti ini? Karena dia pikir, kadang suka cita, kadang enggak juga. Kenapa? Ketika teringat, terutama kalau udah mau akhir ibadah, pasti kan mau cepat pulang. Harus pulang. Katanya rumah is the hell, but gereja is the heaven. Jadi dia bingung di atas surga dan neraka katanya. Wow, itu yang pertama yang. Dan dia rajin ibadah Bapak, tapi dia selalu trauma. Ya akhirnya dipulihkan lah, didoakan, tapi masih terus bergumul. Dan yang kedua, perokok. Ada juga Mbak SMP SMA, nggak dari dulu, sekarang apalagi ngaku merokok, minta teman, nggak mungkin minta uang. Yang ketiga, free sex. Wih, anak SMA Bapak Ibu ngaku. Wah, akibat apa? Ya porno di HP, kirim temennya, katanya dari Twitter. Dan juga lain-lain, Facebook, Instagram. Waduh, tidak enggak nih. Ngaku mereka, tapi mereka mau bergereja. Bapak Ibu perhatikan, yang mau ke gereja masih bisa terikat dengan rayuan dosa. Apalagi yang nggak pernah gereja, atau yang jarang gereja. Makanya waktu kita rajin gereja, nikmati hadirat Tuhan, responsif terhadap ibadah, memuji-memujilah, berdoa, bersuara. Firman Tuhan, iman timbul dengan mendengarkan firman Tuhan. Jadi waktu haleluya, amin, kita mesti bantu. Kenapa? Supaya telinga kita mendengar. Pak, sudah ada sound system, yaitu kan WL dan single. Oh, iman kita bagaimana? Iman kita betul-betul bukan karena WL single pengkhotbah, bukan. Respon kita. Dan kita harus mendengar kalau waktu firman Tuhan katakan amin, amin. Waktu Yesus itu baik, amin. Yesus itu sabar, amin. Yesus pelopas, amin. Supaya kita mendengar sendiri. Dan itulah kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Jangan kita mendengar dari WL, single, atau pengkhotbah. Berdoa, Bapak Ibu pulang dari sini sama saja nanti. Sayang kan? Untuk survei ini biar terjadi respon setiap ibadah. Bangkitkan iman kita. Kalau bukan kita sendiri bangkit iman, siapa lagi? WL hanya 30 menit, single promosi 5 menit. Tapi harus kita sendiri yang harus membangkit iman kita. Kuat ucapan, amin, yes Tuhan. Waktu main musik pun, haleluya. Waktu menari pun, haleluya, terima kasih Tuhan. Sambil memuji Tuhan, nggak dengar suara, nggak apa-apa. Karena kita harus kuatkan suara kita. Supaya iman keluar, timbul melalui pendengar kita. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, fokus dengan firman Tuhan. Nggak wirawiri. Supaya kita jangan kehilangan firman Tuhan. Kuasa firman. Paling 30 menit, berapa menit lagi Pak? Dibatasi kok, nggak panjang. Kalau di jalan ada 2 jam khotbahnya. Kan kita 30 Pak, betul lagi Pak ya. Oke, saya mau cepat. Next, selanjutnya. Sudah jam 9 tuh. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita menghadiri ibadah untuk bertemu Tuhan yang sudah memberkati hidup orang percaya dan melayani pekerjaan Tuhan.
Yang kedua, ketika kita menghadiri ibadah, itu memberkati hidup kita dan melayani Tuhan. Orang percaya sudah diberkati Tuhan. Di dalam apa? Kesehatan, keluarga, pekerjaan. Berapa banyak yang diberkati dalam kesehatan, pekerjaan? Banyak. Sudah? Puji Tuhan. Lalu apa? Kalau Bapak Ibu berarti merasa diberkati, maka Bapak Ibu datang beribadah dan meresponi ibadah tersebut. Lalu, yang kedua, kita datang ke gereja bersama-sama. Kenapa? Untuk belajar melayani. Dengan apa? Talenta, karunia di dalam gereja. Yang kedua, bersaksi, menginjil kepada orang lain di luar gereja. Wow. Jadi kita dituntut, kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan egois. Orang kita bisa merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus. Tapi izinkanlah keluarga kita yang tidak bergereja, izinkanlah orang kita yang tidak menerima sebagai Tuhan, izinkanlah tetangga kita, siapa kita harus mengenal. Caranya, kedua kita harus bersaksi. Enggak cukup hanya melayani. Cukup Pak, kalau saya melayani di gereja Tuhan. Enggak cukup Bapak Ibu. Itu masih egois, egosentris, berpusat pada diri sendiri. Tapi kita harus beritakan kepada orang di sekitar kita, apa itu karyawan kita, rekan kerja kita, tetangga kita, saudara, anak cucu yang nggak pernah gereja atau malas gereja. Beritakan apa yang terjadi ketika kita ibadah tanggal 31 Desember di gereja di rumah Tuhan, Saat Immanuel ini. Ceritakan apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dengar, dan apa yang Bapak Ibu nikmati, supaya mereka juga merasakan hal yang sama seperti Bapak Ibu datang beribadah dengan Tuhan. Amin. Bersaksi, bercerita. Nggak perlu pakai ikut teori. Bagus kalau ada teorinya ya. Dulu kita IE ya, penginjilan, evangelist expression, ledakan penginjilan. Tapi yang terpentingnya bercerita saja. Cerita apa yang Bapak Ibu saya rasakan ketika kita datang ke rumah Tuhan kepada orang lain yang tidak datang. Itu sudah bagus. Amin. Melayani Tuhan, menginjil. Wong di dalam yang sudah rajin gereja masih bergumul terhadap dosa-dosa yang masih mengingat. Apa dia nggak pernah gereja, nggak mau gereja, malas gereja, yang tidak ada waktu, no time for the spirit, no time to the church, nggak ada waktu untuk ke rumah Tuhan, nggak ada waktu, maunya cari uang terus. Cerita, mereka perlu Tuhan karena kehidupan itu cuma hanya bukan sekali, ada dua, sekali